Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinihi wa kafa bihi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah saudara-saudaraku semua, kita kembali ke pembahasan Sirah Nabawiyah yang mana diangkat dari karya Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti ya. Nah, kemarin kita masih masuk di pembahasan mengenai sisa-sisa Hanafiyah ya. Jahiliyah dan sisa-sisa Hanafiyah ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana dahulunya masyarakat Jazirah Arab ya, yaitu mereka keturunan Ismail alaihissalam yang mendiami di Jazirah Arab, dan juga mereka adalah yang menjalankan milah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah, sampailah datang seorang yang namanya Amr bin Luhai ya, kemarin ya. Kita sudah bahas Amr bin Luhai bin Qam'ah. Nah, sosok Amr bin Luhai bin Qam'ah ini adalah sosok seorang yang mana dia ini sebenarnya mungkin ya, saya pernah baca ya, dia ini orangnya dermawan ya, orangnya royal, istilahnya suka berbagi ya. Tapi sayangnya ya, dia ini menyesatkan ya. Menyesatkan Jazirah Arab ketika itu, masyarakat Arab ketika itu ya. Jadi dia ini pernah ke sebuah daerah yang mari kita bahas ya. Nah, sini disebutkan daerahnya ini adalah di daerah ini ya, penganut Ibnu Hisham meriwayatkan bagaimana Amr bin Luhai ini memasukkan penyembahan berhala kepada bangsa Arab. Ia berkata ya, Amr bin Luhai keluar dari Mekah menuju Syam ya. Nah, memang biasa ya, masyarakat Arab ketika itu mereka suka berpergian ke Syam dan juga ke Yaman ya untuk berdagang biasanya. Nah, ketika sampai di Ma'ab di daerah Balqa, nah di Balqa pada waktu itu di tempat tersebut ada anak keturunan Amr bin Laus ya. Lalu Amr bin Luhai berkata, nah nih ya, jadi Amr bin Luhai ini ketemu Amr bin keturunan dari Amr bin Laus. Nah, lalu bertanya, ini apa ini gitu ya. Kalau kita ini jadi istilahnya orang yang benar-benar nggak punya jati diri, nggak punya semacam pegangan ya. Awalnya kita akan bertanya gitu, tapi begitu karena memang kita nggak punya jati diri, jadi ya udah kita gampang ikut gitu aja gitu ya, gampang mengikuti. Beda ketika seorang yang punya jati diri, yang sudah punya pegangan prinsip hidup, ketika dia melihat sesuatu yang baru, pasti dia akan berusaha untuk menyaring gitu ya. Nah, ini Amr bin Luhai bin Qam'ah ini sayangnya dia nggak punya jati diri itu gitu ya, sehingga dia terbawa arus. Dan parahnya lagi, Amr bin Luhai ini ya, ini dia seorang yang kalau dibilang tokoh gitu ya. Dia seorang tokoh, seorang yang dihormati karena memang dia ini orangnya sebenarnya dermawan ya. Tapi sayang sekali dia kurang memiliki dan bahkan bisa jadi menyesatkan ya. Nah, sehingga masyarakat Arab ketika itu yang semula menjalankan milahnya Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama Islam ya, sehingga bergeser ya menjadi tersesat ya. Nah,
Sebenarnya ada juga ya di pembahasan sebelumnya ya, mengenai rahasia dipilihnya Jazirah Arab ya. Nah, kenapa Jazirah Arab yang dipilih? Ya? Nah, ini masih nyambung ya pada pembahasan ini ya. Nah, walaupun sebelumnya ada Amr bin Luhai ya, tapi kenapa sih risalah yang terakhir ini turunnya di Jazirah Arab gitu ya? Nah, dulu teman saya tuh ada yang lugu ya waktu masih sekolah dulu ya. Dia ada yang bilang gini, kenapa ya Islam itu nggak turun di Amerika atau mungkin nggak turun di Jepang atau di mana? Ya jawabannya pertama ya, satu ya, Amerika itu belum ada ya, nama Amerika itu belum ada menjadi sebuah negara ketika itu ya. Walaupun katanya ada hadis-hadis mengenai keberadaan Amerika, tapi yang pasti pada saat itu belum ada yang namanya Amerika ya. Nah, itu biasa pertanyaan orang lugu ya, yang belum tahu gitu kan. Nah, oke lah, mungkin dari sisi nama gitu ya. Nah, tapi ini dari sisi karakter ya, karakter dan dari sisi tempat ya. Kenapa risalah yang terakhir ini ya, agama Islam yang di bawah Nabi Muhammad SAW ya, risalah terakhir ini turunnya di Jazirah Arab ya? Karena memang tadi itu ya, bangsa Arab ini mereka memiliki sisa-sisa Hanafiyah itu ya. Mereka masih menjalankan ya sebagian syiar-syiar, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka masih menjaganya ya. Berbeda dengan Bani Israel ya, yang memang benar-benar bahkan ya mungkin mengubah-ubah gitu ya. Dan juga para pendeta-pendetanya itu ya, rahib-rahibnya itu mereka tidak segan-segan ya, hampir sebagian besar ya, walaupun ada juga yang masih mungkin menjalankan apa yang diajarkan oleh nabi mereka ya, tapi sebagian besar mereka telah mengubah-ubah isi kitab suci mereka, sehingga originalitasnya itu sudah banyak sekali berubah. Nah, berbeda dengan Jazirah Arab, masyarakat Arab yang mereka sebenarnya mereka ini orang-orang yang masih polos ya. Ketika itu orang-orang yang masih polos, sehingga kalau untuk dibawa ke jalan yang benar itu lebih mudah ya. Itu lebih mudah dibandingkan dengan orang-orang yang sudah punya ini semacam prinsip hidup gitu ya. Jadi memang gini ya, jadi pelajarannya gini yang bisa kita ambil juga nih ya. Terkadang ketika kita ini dakwah ya, dakwah kepada orang yang masih lugu atau istilahnya mungkin ya dari sisi pendidikan yang masih kurang ya, dan juga dari sisi ekonominya dia lebih lemah. Nah, itu dakwah kepada mereka itu biasanya akan lebih mudah ya, apalagi kalau misalkan kita bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga sosial gitu ya, untuk membantu mereka ya. Pasti dakwah pada mereka itu pasti akan lebih mudah dibandingkan dengan dakwah terhadap orang-orang yang mampu ya, orang-orang kaya ya, berpendidikan tinggi ya, pasti akan lebih sulit ya. Kenapa? Karena pertama mereka kan lihat juga ke si pendakwahnya, dai-nya ini siapa gitu kan. Nah, oke, kamu bawa sembako ke sini, saya banyak sembako di rumah saya gitu kan. Nah, pasti dia akan bilang gitu ya. Kalau kita bawa sembako gitu ya, kan lagi rame nih ya, sembako, bansos ya kan. Nah, dari sisi mata dakwah ya, dai gitu. Nah, ini aja dai-nya udah bawa modal nih ya, punya bansos ya, bantuan sosial, bawa sembako untuk jalan yang benar gitu ya. Nah, ini aja dia punya modal seperti itu gitu ya. Apalagi kalau benar-benar dia tuh cuman hanya menyampaikan gitu kan. Udah mental itu ya dakwah terhadap orang-orang yang kaya itu ya, orang-orang yang memang sudah punya prinsip hidup, atau masyarakat yang sudah punya peradaban ya, seperti Persia, Romawi, India, itu mereka udah punya peradaban kayak itu ya, sudah punya bangunan-bangunan yang megah ya. Contoh kayak Romawi itu sudah punya semacam kolokium ya istilahnya ya,
Nah, yang mana di situ ada suatu pertandingan ya, mengadu antar manusia dengan manusia, mengadu antara manusia dengan hewan, hewan dengan hewan ya. Nah, itu terjadi ya di Romawi ketika itu ya. Nah, dan itu kalau misalkan Islam turun di situ akan lebih sulit. Kenapa? Karena mereka sudah punya bekal ya, mereka sudah punya prinsip, mereka sudah punya peradaban. Dan apapun ketika seandainya Allah mengizinkan Islam berkembang di sana, nah nanti kedepannya pasti akan banyak dugaan-dugaan ya, yang dugaan-dugaan yang miring gitu ya terhadap Islam. Pasti akan ada yang bilang, oh Islam itu kan ya dari pemikirannya orang-orang Romawi yang sudah punya peradaban gitu ya. Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa agar bisa menepis segala macam dugaan-dugaan tersebut gitu ya. Dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan dari orang-orang yang memang tidak menyukai Islam ini ya, sehingga segala macam tuduhan, fitnahan itu menjadi mentah ya, menjadi tertolak secara sendirinya. Nah, itu pun ternyata masih ada saja yang berusaha untuk mengkorek-korek ya, mencari-cari kesalahan ya yang dilakukan oleh salah satunya di sini ada seorang ya semacam misionaris lah gitu ya. Nah, misionaris ini dia membuat semacam tuduhan ya, ini dituliskan SIR GIP ya, dia membuat tuduhan-tuduhan ya, dan bahkan dia menukil dan memalsukan ya tulisan dari Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ya. Nah, di sini dituliskan di kitab sirah ini ya. Dia memalsukan karyanya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ya. Nah, untuk apa? Untuk membuat anggapan bahwa agama Islam ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah karangannya Muhammad, kata dia ya. Nah, ini si SIR GIP ini ya, dia berhipotesa dan mengatakan bahwa Muhammad ya kata dia ini nggak sanggup untuk menghapus beberapa kebiasaan-kebiasaan ya, yang dilakukan oleh bangsa Arab ya. Contoh misalkan gini ya, kita tahu lah ya, yang namanya riba, bagi hasil, murabahah ya, itu semua sudah ada sebelumnya ya, sebelum sebelum risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW turun di Mekah ya, itu udah biasa orang Arab itu menjalankan itu ya, riba ya, bagi hasil, lalu murabahah ya. Nah, tapi Rasulullah SAW ya, selama sepanjang membawa risalah Islam itu menghapus riba gitu ya. Murabahah, mudharabah itu tetap ada. Nah, si GIP ini ya salah satunya ya, ini dia bilang Muhammad nggak sanggup untuk menghapus bagi hasil, nggak sanggup untuk menghapus murabahah gitu. Nah, dia bilang seperti itu, dia hanya sanggup untuk menghapus riba saja gitu ya, contohnya gitu. Nah, itu yang dituduhkan dari para misionaris itu ya terhadap Islam ya. Mereka berhipotesa bahwa Islam itu bukan agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun nanti akan banyak sekali bukti-bukti ya, bukti-bukti dari Al-Qur'an ya, dari hadis-hadis ya, sunnah-sunnah Rasulullah yang membuktikan bahwa itu memang agama Islam ini memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, nanti bukti-bukti ilmiahnya ya. Bukti ilmiahnya ya dalam Al-Qur'an dan hadis ya, yang membuktikan bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi si GIP ini salah satu misionaris ya, yang tidak menyukai Islam ya.
membuat tuduhan-tuduhan palsu, menukil, terus memalsukan, ya, menukil karangan orang Islam, ya, dan memalsukan, ya, dan menuduh, ya, yang apa yang telah terjadi, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, saudara-saudaraku semua. Islam ini adalah agama yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, ini adalah agama Islam, ya. Nah, hanya saja yang terakhir, ya, risalah yang terakhir ini yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar jaga, ya, keasliannya, originalitasnya, ya. Dan bahkan kita bisa mempelajari bagaimana sebelum diturunkannya agama Islam ini, ya, risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, ya, bagaimana kondisi masyarakat Arab ketika itu, ya, yang mana mereka masih polos sebenarnya, ya, orang-orang yang gak punya jati diri, ya, karena terombang-ambing, ya. Salah satunya yang paling menyesatkan adalah Amr bin Luhai bin Qam'ah itu, ya, yang membawa berhala-berhala ke dalam Ka'bah, ya, ke dalam Mekah, ya. Nah, dan juga akhirnya karena lamanya, ya, kita bisa bayangkan dari Nabi Ismail alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu berapa ratus tahun jedanya itu, ya, tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepanjang itulah, ya, bangsa Arab terombang-ambing karena tidak adanya wahyu dari Allah, sehingga mereka pun terombang-ambing, dan akhirnya mereka membuat semacam pemikiran-pemikiran sendiri juga, ya, dan bahkan membuat istilah-istilah, ya, yang menyesatkan juga, ya. Nah, bahkan mereka membuat istilah bahwa kesucian, kemuliaan itu adalah dengan membunuh bayi-bayi perempuan, ya. Nah, mereka mengatakan bahwa kesucian itu membunuh bayi-bayi perempuan, dan dermawan itu adalah memusnahkan harta, jadi berfoya-foya. Nah, itu mereka katakan dermawan, ya, mereka berfoya-foya, ya. Mungkin masih ada sebagian dari masyarakat kita yang mengatakan dermawan itu, ya, berpesta-pesta, dan bahkan ada, ya, sebagian wilayah, ya, kalau paginya itu dia bangunnya di atas tempat tidur, ya, berarti dia dalam keadaan miskin. Tapi kalau paginya dia tuh, mohon maaf, ya, bangunnya itu di atas comberan, ya, itu berarti dia lagi punya uang. Kenapa? Ya, karena ketika dia bangun di atas comberan berarti dia jatuh tidur, ya, dalam keadaan mabuk, ya, minum minuman keras itu, ya. Nah, minum minuman keras itu kan pasti nggak gratis, ya, pasti bayar, ya, mahal, ya. Nah, mahal berarti apa? Berarti dia punya uang, gitu loh, ya. Berarti kalau dia bangunnya itu pagi itu di atas comberan itu, di selokan gitu, ya, berarti dia lagi punya duit. Kenapa? Karena dia lagi mabuk, gitu, ya. Nah, itulah, ya. Nah, itu yang dikatakan dermawan itu. Nah, itu istilah-istilah terminologi yang menyesatkan. Ya. Terminologi yang mereka buat dan menyesatkan, ya. Nah, itulah, ya, ketika seorang itu nggak punya jati diri, mereka kan buat istilah-istilah sendiri, gitu, ya, istilah-istilah yang mana akan menyesatkan orang lain juga. Nah, itulah yang bisa kita ambil dari sirah. Jadi ketika kita belajar sirah, sejarah itu bukan hanya hafal angka-angka tahunnya, bukan hanya hafal nama-nama tokohnya, bukan, tapi kita akan mengambil bagaimana manfaat atau pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sejarah itu yang sudah pernah terjadi, ya. Kan istilahnya itu belajarlah sejarah atau sejarah akan mengajarkanmu kembali, gitu, ya. Nah, jadi itulah, ya, kita manfaatnya belajar sejarah, teman-teman. Nah, ini mengenai sejarah sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW, ya. Ya, oke, teman-teman dan saudara-saudaraku semua, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjut lagi, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil dan doa subhanakallahumma wabihamdik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.